Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan dengan belas kasihan yang besar boleh bekerja di antara kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kesederhanaan kami, untuk kami sungguh-sungguh boleh berjumpa dengan kabar firman Tuhan. Berikanlah kepada kami Kristus yang diberitakan dengan terang benderang, dan berikanlah kepada kami iman sehingga kami ini boleh dipersekutukan dengan Kristus. Jangan biarkan kami sekedar berjumpa dengan pengkhotbah dan khotbahnya. Entah khotbah yang bagus yang akan menyenangkan kami, atau khotbah buruk yang akan mengesalkan kami. Berikanlah kepada kami firman-Mu, berikanlah kepada kami Kristus yang Engkau utus, dan persekutukanlah kami melalui iman yang juga dikaruniakan oleh-Mu, melalui Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-36. Kita nanti akan melihat secara singkat saudara di dalam 2 Tawarikh pasal 36 ini. Kenapa kok kita lompat kepada kitab Tawarikh? Karena kita punya program adalah kita ingin memberikan penekanan kepada beberapa titik penting di dalam kehidupan yang membentuk identitasnya umat Tuhan. Yaitu pertama-tama dari bapak-bapak patriark Abraham, Ishak, Yakub. Lalu yang kedua, peristiwa Exodus keluar dari Mesir. Yang ketiga, di dalam peristiwa conquering the land, kita bersama-sama membahas kitab Yosua. Yang keempat, dari kitab Raja-Raja, karena kita bicara tentang masa kerajaan. Setelah itu kita bicara tentang masa pembuangan yang kita sudah lakukan. Dan sekarang sudah kita akan mulai masuk di dalam masa pulang dari pembuangan. Kita tetap akan bicara tentang pembuangan, karena ini pulang dari pembuangan. Return from exile. Exile-nya tetap akan disinggung, tapi kita mulai bicara tentang return, pulang dari pembuangan. Saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat dari kitab 2 Tawarikh pasal 36. Kita bacakan bersama-sama saudara ayat 23 dan 24 saja. Meskipun nanti kita akan lihatnya dari pasal 36 ini. Tapi kita baca 22 dan 23 saja. Saya membaca versi TB2, saudara silakan baca di dalam versi yang lain yang saudara punya. 2 Tawarikh pasal 36 ayat 22 dan 23. 1, 2, 3. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, agar firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia digenapi. Lalu disiarkanlah pengumuman ini ke seluruh kerajaannya secara lisan dan tertulis isinya. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang ada di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, kiranya Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Biarlah ia berangkat pulang. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam kitab suci kita, 2 Tawarikh, ujung dari kitab 2 Tawarikh, itu menceritakan tentang pemerintahan Raja Kores atau Raja Persia pada waktu itu, saudara. Jadi saudara, kita bisa membayangkan ya, adanya pergeseran geopolitik yang sangat besar. Sebelumnya kita melihat ada raja yang sangat-sangat ikonik dengan kerajaan yang juga sangat ikonik, yaitu Babel. Kerajaan Babel itu kerajaan yang sangat ikonik ya, kita sendiri tahu ada Nebukadnezar yang di dalam zamannya itu membangun patung emas yang sangat besar, dan dia itu juga punya metode intimidasi yang juga sangat luar biasa menakutkan ya, bikin smelter orang dimasukkan ke sana saudara. Ini adalah raja yang sangat ikonik, kekuatannya sangat luar biasa, dia juga punya ajudan namanya Nebuzaradan yang juga sangat luar biasa saudara. Namun saudara, sekarang kita berbicara tentang Persia. Saudara bicara ya tentang runtuhnya kekuasaan Babel, lalu naiknya kerajaan Persia. Saudara, Persia itu kira-kira Anda kenal apa saudara? Saya tebak ya, banyak di antara kita mungkin sedikit banyak itu kenal Persia itu melalui Raja Xerxes ya. Di dalam pertempuran di Thermopylae 300 saudara. Leonidas dengan 300 prajuritnya berhadapan dengan 1.000 orang dari Persia gitu saudara. Bukan 1.000 ya, 1.000.000 orang. 300 lawan 1.000.000 orang. Ya tentu itu legenda lah saudara ya. Tetapi saudara, legenda itu bukan tidak ada basis sejarahnya saudara. Ya maksudnya tentu saja tentaranya Leonidas bukan cuma 300 ya. Mungkin ada beberapa ribu, 5.000, 6.000, 7.000. Dan tentaranya musuh juga bukan 1 juta lah. Tetapi memang perbandingannya gede sekali saudara. Mirip kayak Gideon saudara. Sudah tahu ya Gideon saudara. Suatu kali dia mau bertempur menghadapi koalisi yang digawangi oleh orang-orang Midian saudara.
Musuhnya itu jumlahnya 135.000 pasukan, saudara. Sementara Gideon, saudara, cuman punya belasan ribu saja. Tapi Tuhan bilang, belasan ribu terlalu banyak. Tuhan, musuhnya 135.000, tetap terlalu banyak. Coba umumkan kepada mereka, siapa yang ketakutan suruh pulang. Loh ini sudah ada cerita, saudara. Mau perang, Gideon khotbah dulu kepada pasukannya. Saudara-saudara sekalian, kita semua sekarang akan bertempur. Dan bagi kalian yang kecut hati, yang takut, yang tawar hati, silakan pergi pulang. Pulang 2/3-nya, saudara ya. 22.000 orang pulang, saudara, sisa 10.000. Ini kan 2/3-nya hilang, saudara. Dari pasukan, dikatakan yang takut silakan pulang, 2/3-nya takut, saudara. Sekarang tinggal 10.000, saudara. Ini 10.000 akan menjadi golongan 10.000 orang yang paling berani atau ikut-ikutan takut, saudara. Saudara coba bayangkan ya, musuh Anda 135.000. Anda 32.000 orang. Lalu harusnya pemimpin itu yel-yelnya akan bilang, kita akan sikat musuh. Tuhan beserta kita, harusnya yel-yelnya begitu. Tapi ini yel-yelnya enggak, saudara. Yel-yelnya itu berusaha untuk mengerti. Saudara-saudara sekalian, saya mengerti pergumulan kalian. Siapa di antara kalian yang takut? Ayo jangan khawatir, silakan angkat tangan. Siapa? Puji Tuhan, puji Tuhan. Angkat tangannya, lu angkat tangannya banyak betul. Oke, yang takut pulang. Pulang 22.000 orang, sekarang sisa 10.000. Saya pikir 10.000 orang berani ini. Lihat teman-temannya 20.000 orang takut semua. Musuhnya 135.000 tetap loh, saudara. Ini bisa jadi ikut-ikutan takut semua juga, saudara. Tapi untungnya enggak, saudara. Tapi Tuhan bilang, 10.000 terlalu banyak, suruh minum dulu. Lalu minum, banyak yang minumnya langsung, saudara. Seperti kayak anjing ya, langsung lidahnya ke bawah. Tapi ada orang yang minumnya ambil dari tangan. Nah itu 300 orang saja. 300 orang sudah disuruh bertempur melawan 135.000 orang sudah dan menang. Wah, mirip kayak Leonidas sudah. Leonidas 300. Nah tapi itu film lah sudah. Mungkin ya juga 300 sudah. Tapi sudah kita tahu sudah bahwa Persia itu memang sejarahnya itu menarik sekali sudah. Dan kita melihat bukan di dalam zamannya Xerxes ya. Bagian Alkitab yang kita baca adalah di dalam zamannya Raja Kores. Ketika Persia itu sedang mulai naik dan Babel itu sedang mulai turun sudah. Itu adalah ujung dari kitab Tawarikh. Sudah coba bayangkan ya. Kalau kitab Tawarikh ini punya ujung ya. Ujung kitab Tawarikh adalah pergeseran geopolitik dari kekuatan Babel yang sangat besar lalu digantikan dengan kekuatan Persia. Kira-kira ya, saudara akan membuka kitabnya dengan cara bagaimana? Coba bayangkan, imajinasi aja saudara. Imajinasi, kalau Anda nonton film atau Anda baca buku, ujung dari bukunya adalah naiknya kekuasaan Persia yang kuatnya luar biasa, sudah menjatuhkan Babel, sudah. Kira-kira ya, sudah bayangkan pembukaan yang cocok itu apa, sudah? Saya coba berimajinasi ya, mungkin ya ada perang-perang kecil di dalam kerajaan-kerajaan yang lebih kecil lah ya, Israel lah, Yehuda lah, lalu Edom lah, Aram lah, gitu ya. Itu perang lah di antara kerajaan-kerajaan kecil sampai akhirnya ada pergolakan politik yang gede sekali. Sebagai opening kelihatannya cocok, sudah. Tetapi sudah, kitab Tawarikh ini sudah memilih opening dengan cara yang sangat-sangat berbeda dari yang saya percaya tidak jadi saya yang percaya dipikirkan oleh semua orang sudah. Sudah tahu openingnya kitab Tawarikh itu apa sudah? Kitab Tawarikh itu dibuka dengan silsilah. Berapa panjang? 9 pasal. Coba lihat ya, satu Tawarikh ya. Saya cuma ajak kita untuk lihat angka-angka saja sudah benar ya. Satu Tawarikh. Kitab satu Tawarikh itu isinya adalah 29 pasal. Satu Tawarikh, 29 pasal. Dan Anda bayangkan ya, dari 29 pasal itu, 9 pasal pertamanya hampir sepertiga loh sudah. Kalau kita bicara tentang angka aja ya, 9 pasal pertamanya hampir sepertiganya isinya adalah silsilah sudah. Ini pembukaan buku macam apa sudah? Sudah isinya nama, 9 pasal. Anda kalau saat teduh sampai satu Tawarikh mungkin bagian 9 pasal pertama Anda baca cepat sudah. Kalau ditanya, Bung siapa? Misalkan Anda, Bung Ronald atau siapa ya? Bung Daniel. Anda saat teduh baca Alkitab hari ini berapa pasal? 9 pasal Pak. Lumayan ya. Kenapa kamu baca 9 pasal? Begitu mencintai Alkitab? Enggak, supaya cepat lewat aja begitu ya. Karena 9 pasal pertama ini isinya angka, bukan isinya angka. Isinya adalah nama sudah. Sudah kalau nonton bioskop. Bioskopnya filmnya 2 jam sudah. 10 menit akhir itu nama. Seringkali kan gitu ya. Sudah bioskopnya berakhir 2 jam sudah, tapi kira-kira 10 menit terakhir itu mulai keluar nama-nama. Dan pada waktu keluar nama-nama, di belakang Anda keluar sudah. Iya kan? Jarang kan ya nonton sampai akhir gitu, lihat yang namanya ini. Saya kepengen tahu banget loh ini apa, make up artisnya siapa. Saya kepengen tahu banget yang bikin rambut palsu di dalam figuran nomor 29 itu yang mana. Lalu Anda tungguin sampai menit ke-8, jarang kan sudah yang seperti itu sudah. Jarang. Anda begitu keluar nama-nama sudah langsung lampu nyala, Anda pulang sudah.
10 menit akhir dari 2 jam. Anda bayangkan saudara, ini bukan cuma 10 menit. Sepertiganya loh. Kalau film 2 jam itu 40 menit. 40 menit nama cast and crew saudara. Dan bukan cuma itu saudara, tapi cast and crew-nya ditaruh di depan. Anda pergi gedung bioskop saudara, filmnya 2 jam, 40 menit pertama itu angka nama-nama orang terus saudara. Ini apa ini saudara? Aneh sekali saudara. Pembukaan kitab Tawarikh adalah satu buah pembukaan yang sangat aneh saudara. Dibuka dengan silsilah selama 9 pasal saudara. Kenapa ya? Kenapa penulisnya memilih untuk menulis dengan cara seperti ini saudara? Apa mereka ini nggak ngerti caranya nulis atau gimana saudara? Bingung kira-kira ngapain? Simply ambil sumber lalu dikutip atau gimana saudara? Ini kan konyol saudara. Penulis macam apa yang melakukan ini saudara? Apalagi saudara, kalau ujungnya itu ada pergeseran geopolitik besar, runtuhnya Babel, lalu naiknya Persia. Kenapa pembukaannya seperti ini? Well, kita bisa berikan jawaban saudara. Yang pertama, jawaban penting adalah bahwa kitab Tawarikh ini bukan tentang Persia. Kitab Tawarikh ini bukan tentang pergeseran geopolitik dari Babel menuju kepada Persia, bukan. Kitab Tawarikh kalau Anda perhatikan ya, dari silsilahnya itu nanti akan dibuka lalu mendapatkan penekanan-penekanan. Silsilahnya Daud, silsilahnya Yehuda, lalu suku-suku yang lain, lalu nanti ceritanya itu akan berujung kepada Daud dan puncak ceritanya Daud sampai ujungnya adalah ketika dia pengen atau mau membangun bait suci Yerusalem. Lalu kitab 2 Tawarikh beberapa pasal pertama itu akan diceritakan untuk berujung kepada bait suci Yerusalem. Jadi saudara, ini memang bukan cerita tentang Persia, bukan cerita tentang Babel. Jadi jangan mengharapkan ceritanya dibuka dengan cerita peperangan-peperangan. Oke, sampai di sana fine. Tapi apakah itu menjelaskan pembukaan kitab Tawarikh yang isinya adalah 9 pasal pertama silsilah? Enggak juga kan saudara ya. Kayaknya 9 pasal silsilah ini dipakai buat pembukaan kitab apapun enggak cocok deh saudara. Saudara mau cerita apapun, kayaknya nggak akan bikin lah 9 pasal pertama silsilah. Ini kenapa saudara? Apa pentingnya menulis seperti ini saudara? Saya percaya saudara, kepentingan utamanya adalah yang pertama-tama kita perlu menyadari mereka itu sebetulnya siapa dan kebutuhan mereka apa saudara. Kitab Tawarikh adalah satu buah kitab yang ditulis untuk mereka yang sudah pulang dari pembuangan. Tahu dari mana? Ya tadi teksnya kan kita baca saudara. Kores memberikan dekrit, lalu mereka pulang. Betul kan ya saudara? Ada dekritnya Kores, setelah itu mereka pulang. Maka sudah pasti kitab ini ditulis setelahnya dong. Jadi mereka sudah pulang saudara. Nah saudara, bagi orang-orang yang sudah pulang dari pembuangan, return from exile, apa yang mereka butuhkan saudara? Yang mereka butuhkan adalah keteguhan identitas. Saudara tahu ya, orang itu ya, kadang-kadang identitasnya itu bisa di-reset melalui peristiwa-peristiwa besar. Dan umat Tuhan, dalam hal ini orang-orang Israel, saudara, mereka pernah mengalami pergeseran identitas dari satu zaman ke zaman yang lain, saudara. Mereka pernah menghayati dirinya sebagai siapa, saudara? Identitas kesukuan. Kami ini keturunan Abraham loh, identitas kesukuan. Atau mereka menghayati diri mereka sebagai budak Mesir. Kami ini budak Mesir loh. Kami ini kalau diterangkan, suruh menerangkan dirimu itu siapa? Kami budak Mesir. Mirip kalau Anda itu tanya sama satu orang, describe yourself. Lalu dia mengatakan, I am Singaporean. Saya adalah orang Singapura nih. Identitasmu apa? Saya orang Singapura. Saya punya paspor merah, super powerful. Mau kemanapun saja bisa. Ya gitu saudara, identitas saudara. Israel pernah mengalami masa di mana kalau ditanya, kamu itu siapa? Saya orang Mesir. Saya orang-orang yang tinggal di tanah Goshen. Atau identitas mereka pernah bergeser juga saudara. Sebagai kombatan di padang gurun. Mereka nomaden keliling-keliling kemana, perang di sini, perang di sono, perang di sini, perang di sono, ngelawan orang Midian lah, ngelawan orang Edom lah, perang-perang terus sudah. Atau mereka juga pernah menjadi penduduk agraris di tanah Kanaan. Tapi sudah, dari satu demi satu identitas sudah, yang kitab suci kita berusaha untuk tekankan adalah bahwa kamu itu umat Tuhan. Kamu itu umat Tuhan. Ini adalah identitas yang terus-menerus ditekankan. Cuman masalahnya, sekarang sudah mereka mengalami exile. Keberadaan mereka sebagai umat Tuhan adalah keberadaan yang sangat terikat dengan tanah di mana mereka tinggal. Saudara, orang-orang Yahudi itu ya, mereka itu kan sangat menegaskan identitasnya mereka sebagai umat Tuhan berdasarkan tanah Yudea dan bait suci Yerusalem. Maka ketika mereka dibuang, saudara, identitas ke-Yahudian dan ke bait suci Yerusaleman dirinya mereka, itu makin lama akan makin kabur, saudara. Sangat terikat dengan tanah, agak berbeda ya dengan bangsa-bangsa lain lah saudara. Saudara kalau kita lihat ya, orang Batak kadang-kadang bisa tetap Batak kali meskipun tidak di Medan, tidak di Sumatera Utara saudara. Artinya kebatakan itu tidak diikat oleh satu buah tanah saudara. Tapi orang Yahudi, ke-Yahudian mereka sangat diikat oleh tanah. Sehingga ketika mereka itu
diangkut keluar dari tanah Yudea, saudara. Mereka tuh bingung. Sekarang kami ini jadinya siapa ini? Apakah kami tetap Jews, tetap orang Yahudi, umat perjanjian tinggalnya di tanah perjanjian, harusnya begitu. Sekarang kok kita bisa umat perjanjian tinggalnya di tanah Babel, ini apa-apaan tuh? Jadi sekarang identitas mereka pelan-pelan akan berubah. Apalagi saudara, sekarang ketika mereka pulangnya oleh dekretnya Kores. Kores itu mempunyai satu buah kebijakan politik tertentu saudara, yaitu bahwa dia berpikir, kalau kita itu mau menaklukkan satu buah bangsa yang besar sekali ya, bangsa-bangsa yang banyak dan wilayahnya cakupannya luas sekali, kita itu tidak bisa pakai cara keras. Kita mau pakai cara keras, nanti anggaran militer kita bengkak terus. Perang di sini, perang di sono. Pemberontakan di sini, pemberontakan di sono. Terus saja bengkak. Maka lebih baik kita pakai cara yang lebih soft. Suruh mereka pulang ke dalam negeri mereka, suruh mereka maintain identitas mereka, bangun bait suci pun boleh, sepanjang mereka bayar upeti kepada kita. Win-win solution. Kami menjadi satu buah bangsa yang menjadi brother, big bro-nya mereka. Kamu tetap bisa bebas, kamu bebas, tapi bayar upeti kepada saya. Itu adalah kerajaan Persia, saudara. Jadi, sekarang ketika orang-orang Yahudi pulang ke dalam tanahnya mereka, saudara, mereka identitasnya jadi berubah. Identitas mereka sekarang adalah kami adalah orang-orang yang akan membayar tribute kepada Persia. Ya saudara, kalau kemarin itu Queen Elizabeth meninggal, kan beritanya juga sangat santer di Singapura, saudara. Karena big bro-nya Inggris, gitulah saudara. Jadi kita mendapat ya, mirip seperti itu saudara, Persia. Sekarang saudara, umat Tuhan itu identitasnya apa? Nah maka saudara, 9 pasal pertama pembukaan kitab Tawarikh itu berusaha untuk menekankan identitasnya mereka. Root akarmu ya di sini. Satu demi satu suku, ini akarnya ada di sini. Bahwa kamu sudah dibuang ke Babel, bahwa kamu sekarang sudah melihat berbagai macam hal, tapi identitasmu, akarmu dari 12 suku Israel ini tidak berubah. Oleh karena itu, perlu ada 9 pasal pertama, saudara. Jadi, saudara, bagi orang-orang yang pulang dari pembuangan ketika mereka membaca satu demi satu pasal pertama ini, sikapnya beda sama kita. Kalau kita merasa ini nama-nama nggak ada artinya, saudara. Buat mereka ini akar. Akarnya kami sekarang bisa menjadi kami ya, asalnya dari sini. Sehingga identitas mereka tidak berubah. Mereka tetap adalah umat Tuhan yang pernah pergi ke Babel, lalu sekarang dalam kekuasaan Persia akhirnya pulang lagi, saudara. Dan sekarang kita melihat, saudara, setelah mereka pulang, itu catatannya bagaimana, saudara? Saudara, di dalam kitab Tawarikh ini kita melihat ya, 4 raja terakhir Yehuda itu dicatat dengan relatif sangat ringkas. 4 raja terakhir, saudara. Raja Yoahas, Raja Yoyakim pakai M, Raja Yoyakin pakai N, setelah itu Raja Zedekia, itu dicatat secara relatif sangat ringkas, sangat cepat, saudara. Kalau kita coba bandingkan dengan kitab Raja-Raja yang kita pernah bahas, saudara ya, maka kitab Raja-Raja dengan kitab Tawarikh, salah satu bedanya adalah kitab Tawarikh ini jauh lebih ringkas, jauh lebih cepat, saudara. Ada seorang penafsir yang mungkin bukan iseng ya, tapi dia melakukan semacam kayak catatan statistik, saudara, bahwa dibandingkan dengan Raja-Raja, catatan tentang Raja Yoahas itu 40% lebih sedikit, saudara. 40% loh, nggak main-main, 40% lebih sedikit. Catatan tentang Raja Yoyakim 55% lebih sedikit. Sementara catatan Raja Yoyakin pakai N itu 80% lebih sedikit. Jadi kita melihat ya, catatan tentang raja-rajanya jauh lebih ringkas daripada raja-raja, saudara. Sampai ada penafsir yang mengatakan, ini pasti penulis kitab Tawarikh nggak punya kitab raja-raja. Kalau punya nggak mungkin disingkat sampai se-ekstrim itu. Tapi saudara, kita melihat ya bahwa dia punya alasan kok. Kenapa kok catatan tentang 4 raja terakhir ini dicatat dengan sangat ringkas. Kita lihat saja catatannya seperti apa, saudara. Catatannya adalah dari keempat raja ini mereka dicatat punya satu persamaan. Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, Zedekia. Mereka punya satu persamaan tuh, 4 raja ini. Persamaannya adalah mereka semua mengalami deportasi. Mereka semua mengalami pembuangan. Yoahas dibuang di Mesir, sementara 3 raja terakhir dibuang di Babel, saudara. Jadi 4 raja terakhir ini dicatat secara singkat dan keempat-empatnya punya satu kesamaan. Mereka mengalami pembuangan. Jadi kira-kira saudara, apa yang dilihat oleh penulis kitab raja-raja ini, saudara? Penulis kitab Tawarikh. Yang dilihat oleh dia adalah exile, pembuangan. Penulis kitab ini, saudara, dengan peka melihat dari kehidupan 1 raja, 2 raja, 3 raja, 4 raja terakhir ini ya, yang mereka lihat adalah dosa dan penghakiman Allah. Mereka melihat dengan clear, saudara. Saudara, mata umat Tuhan, mata orang Kristen yang peka, saudara, mereka akan peka melihat dosa, melihat ketidakbenaran, dan melihat murka Allah di balik dosa-dosa manusia, saudara. Itu orang yang peka. Saudara, kadang-kadang ya, di antara kita ini secara agak sedih ya,
Orang kalau bisa melihat dosa itu seperti kayak orang yang spesial sekali. Harus nabi yang sangat spesial sekali. Harusnya umat Tuhan kan menjadi umat Tuhan yang peka ya terhadap dosa, terhadap penghukuman Tuhan. Tapi kita enggak, saudara. Seperti kayak special agent atau agen-agen khusus yang bisa mengamati hal-hal khusus, saudara. Saudara kalau suka lihat cerita-cerita tentang spy, saudara. Spy itu kan jago ya, saudara. Dia itu bisa mengamati hal-hal yang sangat partikular di dalam dirinya orang, saudara. Kalau ada perbedaan-perbedaan gitu dia bisa ngamatin, saudara. Saya lihat hari ini dia berbeda. Bapak itu berbeda. Karena biasanya bajunya dikeluarkan separuh begitu ya. Orang bisa melihat itu. Hari ini kok bajunya dua-duanya dikeluarkan. Pasti ada sesuatu yang berbeda. Saya lihat cara jalannya dia agak sedikit berbeda. Dia itu bisa mengamati hal yang seperti kayak detail seperti. Tapi yang bisa seperti itu siapa, saudara? Biasanya adalah special agent. Orang-orang yang sangat spesial, saudara. Sayangnya, saudara, saat ini ya, kita itu harus jadi orang yang sangat spesial dulu untuk bisa mengamati dosa dan penghakiman Allah, saudara. Semestinya ini menjadi satu buah pengamatan yang sangat biasa, saudara. Penulis kitab Tawarikh, saudara, mencatat 4 raja ini sama, persis. Ini span-nya 20 tahun, saudara. Lebih dari 20 tahun, 4 raja ini. Mulai dari Yoahaz sampai Sedekia, itu span-nya lebih dari 20 tahun, saudara. Tapi dia amati satu pola yang sama, bahwa ini berdosa dan exile akan berlangsung dengan cepat, saudara. Maka dalam satu pasal 4 raja dicatat secara sangat cepat, saudara. Yang dia lihat secara sangat kentara di dalam matanya dia adalah ada dosa dan ada penghakiman Allah, saudara. Saudara, kita ya, kalau tidak peka terhadap hal sedemikian, saudara, maka kita akan mengalami penghakiman Allah yang sangat keras. Dan ketika penghakiman itu sangat keras, dia akan datang dengan cepat. Sebetulnya, saudara, kalau kita lihat ya, penghakiman Allah datangnya cepat enggak? Enggak cepat. Enggak cepat. Tuhan itu kasih peringatan itu panjang sekali, saudara. Tapi karena kita itu jarang untuk dengar, maka saudara, seringkali ketika dia tiba, kita itu enggak siap. Penghakiman Allah datang seperti kayak swift sekali, cepat sekali, sehingga kita tidak sempat mempersiapkan apa-apa, saudara. Itu yang terjadi dengan keadaan Yehuda, saudara. Mereka masih merasa aman, baik-baik saja. Tapi penulis kitab Tawarikh jelas, saudara. 4 raja terakhir, ini cepat saja akan lewat tuh. 20 tahun, tapi dia lihatnya cepat saja. Karena dia melihat dosa itu mencolok, saudara. Dosa dan penghakiman Allah sangat mencolok, saudara. Dan kita melihat ya, penghakiman Allah akhirnya datang lebih cepat daripada yang mereka sanggup untuk antisipasi. Akhirnya mereka mengalami pembuangan, saudara. Tapi, saudara, ketika kita melihat ada penghakiman Allah yang datang dengan cepat, ketika kita melihat ada penghukuman Tuhan yang berjalan dengan keras, ada hal yang menarik ya dari ketiga raja yang dicatat di dalam kitab 2 Tawarikh ini. Saya coba akan bacakan di dalam ayat 7, ayat 10, dan ayat 18. Ayat 7. Juga beberapa perlengkapan rumah Tuhan dibawa Nebukadnezar ke Babel dan ditaruh di istananya di Babel. Itu ayat 7. Ayat 18. Seluruh perlengkapan rumah Allah, baik yang besar maupun yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan para pembesarnya, semua dibawanya ke Babel. Lalu yang terakhir sudah ayat yang ke-18. Yang terakhir ayat yang 10 sudah. Pada pergantian tahun, Raja Nebukadnezar menyuruh orang membawa dia ke Babel beberapa perlengkapan, beserta perlengkapan-perlengkapan yang berharga dari rumah Tuhan. Lalu Zedekia, saudara ayah Yoyakin, diangkatnya menjadi raja atas Yehuda di Yerusalem. Jadi saudara, kita melihat ya, mereka berdosa. Mereka tidak peka akan dosa. Penghakiman Allah datang lebih cepat daripada yang mereka itu antisipasi, saudara. Dan ketika penghakiman Allah datang, mereka diangkut dalam pembuangan 3 kali dicatat, saudara. Perlengkapan bait Allah juga turut diangkut bersama dengan mereka, saudara. Mereka pergi, mereka mengalami penghukuman Tuhan, dan kita melihat siapa yang ternyata pergi juga diangkut di dalam pembuangan. Perkakas bait suci, benda-benda perlengkapan bait suci, saudara. Kita bisa melihat ya, di satu sisi monark ya, kekuatan kerajaan itu hancur, saudara. Tapi di sisi yang lain, saudara, yang juga quote and unquote hancur itu apa, saudara? Bait suci Yerusalem. Yang juga mengalami penghakiman itu, saudara, mengalami rasa sakit dari penghakiman itu siapa, saudara? Kemuliaan Tuhan sendiri, saudara. Saudara, ini ya yang disebut sebagai pukulan Tuhan, hajaran Tuhan. Ketika Tuhan itu menghajar anak-anaknya, memukul saudara dan saya yang seringkali tidak peka terhadap dosa dan penghakiman, saudara. Ketika kita mengalami penghukuman dan hajaran Tuhan, saudara. Saudara tahu, yang mengalami rasa sakit lebih dahulu, itu Tuhan. Ini agak sedikit berbeda dengan kita sebagai orang tua, saudara. Kita sebagai orang tua kadang-kadang mix, ya kan? Anda pernah memukul Anda. Kita orang tua pernah memukul anak kita. Kita orang tua pernah memarahi anak kita, saudara. Ketika kita memarahi atau memukul anak kita, beberapa kali diantaranya adalah karena kita jengkel. Ya kan?
Ini bukan hal yang terlalu bagus, tapi seringkali kadang-kadang terjadi, saudara. Kita memarahi anak kita, memukul anak kita karena kita jengkel. Ini kok nyebelin banget ya anak ini ya. Aduh, lihat mukanya udah ngeselin sekali itu. Sudah ditahan-tahan tuh ya. Apalagi kalau pas lagi menjengkelkannya di muka umum. Kita tahan-tahan dulu sebentar. Nanti di rumah habis kamu oke saya, begitu kan dia. Karena menjengkelkannya luar biasa. Begitu sampai rumah, wadah kita sakit tuh, sikat tuh. Kamu itu udah menjengkelkan sekali. Saya habisi kamu di rumah. Nah, kira-kira kita hajar lah, saudara. Tapi kalau pas lagi waras, ya, kalau pas kepalanya bukan lagi dikuasai oleh kejengkelan, orang tua juga tetap menghukum anak, saudara. Tapi menghukum anak karena apa, saudara? Menghukum anak karena kita takut, kamu kalau nggak saya hukum, nanti kamu akan menjadi lebih rusak. Pada waktu saya hukum kamu kena pukulan, kamu nangis, kita juga nggak happy. Orang tua itu juga nggak happy, saudara. Orang tua itu juga sakit ketika anak itu sakit, saudara. Dan saya pikir ya, most of the time ya, kita punya kewarasan-kewarasan seperti itulah ya. Pada waktu kita mau hukum anak kita juga rasa, aduh nanti kamu mengalami ketidaknyamanan ini. Faktanya sudah, faktanya kan simpel ya. Pada waktu anak kecil, Anda sering ajak dia itu pergi ke taman bermain. Kita bayar uang, dia masuk ke dalam taman bermain. Kita bayar uang, belikan dia mainan. Kita bayar uang, belikan dia makanan yang dia suka. Intinya sudah, kita itu rela untuk spend supaya kamu happy. Kita rela untuk spend supaya kamu tersenyum. Orang tua itu seperti itu sudah. Tapi kadang-kadang kita sengaja untuk tarik, nggak boleh main ini, nggak boleh main itu. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Yang kamu suka saya ambil. Luwung kita itu happy kalau dia suka kok. Kenapa kita ambil? Karena disiplin kamu. Maka sudah, ketika kita membuat dia itu sengsara, kita sendiri juga tidak bisa melihat dia happy. Di sini kalau ada anak-anak, nggak ada, kebanyakan orang dewasa sudah. Sudah periksa saja di dalam HP Anda. Pada waktu itu kan banyak foto-foto anak Anda. Sudah. Yang umurnya udah tua-tua mungkin enggak ya sudah, karena nggak punya HP zaman dulu sudah. Tapi sudah kalau orang kayak saya gini sudah cek HP ya, ini kadang-kadang jengkel juga sudah. HP sekarang makin lama makin baru itu kan storage-nya gede-gede sudah. Zaman dulu kayaknya apa ya, storage itu kayak 15 mega itu kayak udah banyak sudah. Sekarang sudah 64 giga gitu ya. Beli lagi 128, 256, 500 giga sudah. 500 giga tapi kok penuh terus. Penuh terus sudah. Isinya apa? Isinya semua anak-anak lagi senyum. Baby Anda, anak Anda itu lagi senyum itu menyenangkan kita sudah. Kita tuh masih apalagi sekarang itu Google tuh pinter sudah ya. Seringkali munculkan memori ya. 5 tahun yang lalu, waduh lihat anak kita lucu-lucu, seneng sudah. Kita lihat, kita tuh seneng kalau lihat dia itu seneng sudah. Maka kita juga enggak seneng kalau lihat dia itu sengsara sudah. Ketika Israel sengsara mengalami pukulan Tuhan, kita mendapati ya, yang mengikuti di sana itu isi perlengkapan bait suci sudah mengikuti sudah. Somehow kita mendapati ya, ketika ada pukulan, ada hajaran, yang pertama-tama merasa sakit dulu itu siapa sudah? Tuhan. Dan bukankah ini yang kita kenal sudah? Ini yang sudah tahu kan sudah? Pada waktu kita berbuat dosa, pada waktu kita itu layak untuk menerima penghukuman yang besar sudah. Siapa yang ada di sana menanggung hukuman bersama-sama dengan kita sudah? Ya Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan karena kesalahan kita sendiri, lalu kita bertanya, di mana Tuhan? Tuhan akan jawab, di sini bro. Ya bukan bro, sudah. Di sini bersama dengan kamu mengalami pukulan dan mengalami rasa sakit yang sama seperti kamu. Kamu dibuang ke Babel, jauh dari tanah Yudea. Sama, perkakas bait suci juga dibuang ke Babel, jauh dari tanah Yudea, sudah. Tuhan Allah juga mengalami rasa sakit yang sama, sudah. Tapi sudah, kita melihat ya, nggak cukup sampai di sana, sudah. Tuhan Allah itu nggak cukup hanya dengan mengatakan, saya solider ya, saya sakit bersama dengan kamu ya. Enggak, sudah. Kita melihat ya selanjutnya, penghukuman ini punya natur yang tertentu. Kita melihat ada catatan ini sudah. Dengan demikian, ayat 21 ya. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia sampai tanah itu tuntas menjalani tahun-tahun sabatnya. Tanah itu dibiarkan tandus selama tahun-tahun sabat itu sehingga genaplah 70 tahun. Jadi sudah, bangsa Yehuda itu dipukul oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan, diangkut ke Babel selama 70 tahun. Ya kemungkinan itu adalah round numbers ya sudah ya. 70 tahun. Tapi 70 tahun itu adalah tahun apa? Tuhan kita itu kan enggak random ya. Saya buang kamu. Berapa lama? 70 tahun. Kenapa kok 70 tahun? Random. Kalau orang tua kadang-kadang random sudah. Saya kalau hukum anak saya kadang-kadang random sudah. Enggak boleh lihat HP. Berapa lama Papa? 1 minggu. Kenapa 1 minggu? Enggak ada alasan sih. Ya kayaknya kalau 2 tahun kok ya kelamaan. Kalau 2,5 jam kayaknya kok terlalu cepat, ya 1 minggu lah gitu ya. Random tapi, nggak ada aturannya itu. Kadang-kadang ya bisa 1 minggu, kadang-kadang 2 minggu. Kalau pas saya lagi lebih emosi 1 bulan, nanti bisa dikurangin, kan random saja. Orang tua itu kadang-kadang pertimbangannya memang kurang banyak sudah. Tapi Tuhan kita nggak random loh. Ketika Yehuda dikatakan kamu dibuang 70 tahun, kenapa 70 tahun? Masa 700?
Atau masa 7 hari? Kayaknya 7 hari terlalu singkat deh. 700 tahun terlalu lama. Bukan, saudara. 70 tahun itu tidak random. 70 tahun itu dikatakan ya, diucapkan Yeremia sampai tanah itu tuntas menjalani tahun-tahun sabatnya. Sampai tanah itu tuntas menjalani tahun-tahun sabatnya. Artinya apa, saudara? Ada scholar yang berusaha untuk melakukan perhitungan. Well, kita mungkin tidak harus setuju ya dengan perhitungan-perhitungan seperti ini ya. Tapi kita katakan saja bahwa memang itu semacam kayak ada round number, saudara. Mereka masuk ke dalam tanah Kanaan itu sebelumnya sudah diperingatkan dalam kitab suci. Saya bacakan sedikit dalam kitab Imamat, saudara. Imamat pasal 25. Imamat pasal 25. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Selama 6 tahun engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus menyiangi kebun anggurmu serta mengumpulkan hasil tanah itu. Tapi pada tahun ke-7 harus ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi, dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Saudara, bangsa Israel, itu kan ketika mereka dibebaskan dari Mesir, Tuhan Allah kasih kepada mereka hukum sabat. Kamu harus menjadi satu buah bangsa yang tidak menekan orang lemah. Ada orang yang bekerja, harus ada istirahatnya. 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Tetapi sudah, Israel itu dipanggil bukan hanya untuk manusia. Israel itu dipanggil untuk memberikan shalom bagi seluruh ciptaan. Maka kamu harus berikan istirahat kepada manusia, kamu harus berikan istirahat kepada binatang, dan kamu juga harus berikan istirahat kepada tanah. Tanah, tempat tinggal, itu tidak boleh menjadi satu buah tempat yang terbiasa dengan sistem eksploitasi. Gali terus, tanamin terus keruk, terus dieksploitasi. Untuk saya, enggak boleh. Tanah pun harus menjadi tanah yang siap untuk, saya berikan berkat kepada kamu, saya berikan hasil bumi bagi kamu, tapi engkau juga memberikan kepada saya istirahat. Jadi Tuhan itu memberikan shalom kepada segenap ciptaan, kepada manusia, kepada kaum buruh, kepada binatang-binatang, dan juga kepada tanah. Tanah harus menjadi tanah yang diperlakukan dengan ramah, sehingga tanah pun juga bisa memperlakukan manusia dengan ramah. Tempat tinggal menjadi tempat tinggal yang tidak keras, tapi tempat tinggal menjadi tempat tinggal yang bisa mengeluarkan buahnya dengan ucapan syukur dan menikmati istirahatnya. Tapi kalau tanah nggak mungkin bersahabat pada hari ke-7 dong, saudara. Nggak mungkin ya. Saudara menanam jagung terus hari ke-7 sudah begitu kan, nggak bisa, saudara. Jadi untuk tanah itu mereka punya tahun sabat. Kalau manusia 6 hari bekerja, hari ke-7 istirahat. Binatang 6 hari bekerja, hari ke-7 istirahat. Kalau tanah nggak bisa seperti itu, saudara. Tanah, maka kamu boleh menanami, lalu kamu boleh panen, kamu boleh bikin industri lah di dalam tanah itu. Tapi setelah 6 tahun ke-7 kamu harus biarkan tandus. Dalam artian tidak boleh ditanamin, tidak boleh diapa. Nanti ada yang tumbuh dari sana, kamu boleh makan, tapi tidak boleh jadikan industri. Jadi pada tahun ke-7, tanah itu harus beristirahat. Itu adalah perintah Tuhan, saudara. Tuhan memberikan shalom. Dan saudara bisa bayangkan ya, kalau pada tahun ke-7, tanah itu dibiarkan, tidak dikelola, saudara. Maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah ya tanah itu bisa recover, plus saudara, pekerja dalam 1 tahun itu bisa recover, saudara. Sabbatical year, orang-orang itu akan mengalami, saudara. Dan kita melihat, saudara, bangsa Israel melalaikan itu, saudara. Mereka terus eksploitasi. Dan itu sikap yang tidak bisa berhenti hanya kepada tanah, saudara. Eksploitasi itu akan kemana-mana. Di satu sisi eksploitasi tanah, dia akan eksploitasi orang, akan eksploitasi binatang juga, saudara. Itu paket. Sikap eksploitatif itu paket, saudara. Kamu eksploitatif kepada tanah, kamu akan eksploitatif juga kepada para pekerja tanahnya. Kamu akan eksploitatif juga kepada binatang-binatang yang mengerjakannya. Maka saudara, kepada tanah kamu ramah, kepada buruh-buruh, budak-budak kamu juga ramah, kepada binatang-binatang kamu juga ramah. Itu harusnya yang dilakukan oleh Tuhan, oleh Israel kepada tanah Kanaan. Maka sejak di dalam kitab Imamat dikatakan bahwa aku pimpin keluar dari Mesir. Nanti kamu masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah itu harus mengalami peristirahatan. Enggak kayak dulu. Kamu mesti menjadi tuan terhadap tanah yang berbeda dengan tuan sebelumnya. Tuan sebelumnya akan terus eksploitatif, tapi kamu tidak. Tetapi sudah Israel, setelah mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka eksploitatif juga.
Mereka tidak pernah memberikan istirahat kepada tanah itu, maka mereka dibuang supaya tanahnya bisa istirahat. Ini adalah penghukuman Tuhan yang di satu sisi sudah kelihatannya seperti kayak mata gantikan mata. Ada yang menghitung sudah, berarti tanahnya dieksploitir selama 490 tahun tuh. 490 tahun, maka tahun-tahun sabatnya ada 70, ya kan ya. Kan setiap kali 6 tahun, satu sabat. 6 tahun, satu sabat. Tahun sabat, satu sabatnya itu di total 70. Jadi totalnya mungkin 490 tahun, sekitar 500 tahun. Enggak harus sih. Tapi kita mendapati sudah memang ada round numbers. Bahwa Israel itu lupa untuk memberikan istirahat kepada tanah. Maka mereka dibuang selama 70 tahun, tanah itu akan mengalami istirahat. Di satu sisi sudah kita melihat, ini hukuman Tuhan. Tapi, kalau kita boleh coba lihat secara lebih cermat sudah. Memang sih, ini adalah hukuman Tuhan bagi mereka. Mereka lupa tahun sabat, sekarang mereka dibuang supaya tanahnya mengalami tahun sabat. Tapi sudah, di sisi yang lain kalau kita pikirkan lagi dengan lebih jernih ya. Hukuman Tuhan ini juga menjadi satu buah sarana di mana akhirnya ketika mereka nanti dipulangkan masuk ke dalam tanah Kanaan. Artinya tanah itu menjadi tanah yang sudah menikmati istirahat. Betul enggak? Tanah itu akan diistirahatkan 70 tahun selama mereka dibuang. Tapi ini pembuangan ketika mereka itu pulang, tanahnya berarti sudah mengalami istirahat selama 70 tahun. Di dalam kata lain, saudara, artinya tugas yang Tuhan Allah embankan kepada mereka untuk mengistirahatkan tanah setiap 6 tahun, itu tugasnya sudah terpenuhi. Saudara, coba bedakan ya dengan orang-orang Kanaan. Di dalam kitab Kejadian pasal 15, saudara, Tuhan Allah berjanji kepada Abraham, nanti ya, kamu akan dibiarkan ke dalam satu buah tanah, kamu akan ditindas dulu selama 400 tahun, selama 4 generasi, karena sebelum itu kedurjanaan orang Amori belum genap. Maka setelah Israel keluar dari Mesir, Tuhan Allah perintahkan, sekarang waktunya, kamu masuk ke dalam tanah Kanaan. Orang-orang Kanaan yang jahat itu, kamu harus habisi semua. Suku-suku tertentu sudah ya, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Girgasi, orang Yebus, lalu orang Kanaan, 7 suku sudah, itu harus dihabisi. Karena mereka melakukan kejahatan dan tanah itu penuh dengan darah. Kamu harus habisi mereka. Tapi sudah sekarang, ketika Israel melakukan kesalahan yang sama, mereka nggak dihabisi. Mereka dihalau untuk dipulangkan. Sudah bisa melihat bedanya, saudara. Bagi orang-orang Kanaan, yang mereka sudah begitu jahat di dalam tanah Kanaan, Tuhan Allah panggil Israel, habisi mereka. Kamu diam di sana dan kelola tanah itu dengan baik. Tapi ternyata mereka persis kayak orang Kanaan. Kejahatannya itu persis, bahkan bisa lebih jahat, saudara. Tapi Tuhan Allah nggak habisi mereka. Tuhan Allah angkut mereka pergi, dan ketika mereka pergi, tanahnya mengalami istirahat. Seolah-olah mereka tanahnya dikelola dengan baik. Maka mereka dipulangkan lagi, saudara. Artinya, saudara, di sini kita melihat ya, yang terjadi adalah ketika mereka dibuang oleh Tuhan, kita melihat Tuhan itu seperti kayak ngotot untuk mengatakan, pokoknya hukum yang saya kasih kepada kamu itu betul-betul dipenuhi oleh kamu. Mereka mengalami restorasi, saudara. Bukan sekedar penghukuman, tapi restorasi. Sekarang kita melihat ya, mereka dipulangkan kembali ke dalam tanahnya, dan kita melihat bait suci Yerusalem dibangunkan kembali. Saudara, ini adalah motif yang muncul sejak di dalam awal kitab Tawarikh, saudara. Di dalam pembukaan kitab Tawarikh, setelah silsilah bicara Daud. Daud ujungnya bait suci Yerusalem. 2 Tawarikh dibuka juga dengan impian-impian tentang bait suci Yerusalem. Dan sekarang ditutup tentang bait suci Yerusalem juga, saudara. Artinya seluruh agenda Tuhan Allah itu tetap on track. Meskipun mereka sudah berkelana di dalam dosa jauh sekali. Mengalami penghukuman Tuhan. Sudah dipukul oleh Tuhan, scattered pergi ke bangsa-bangsa lain. Sepertinya kayak udah gak mungkin balik lagi lah. Tapi ternyata enggak, saudara. Mereka dibuang 70 tahun dan mereka sekarang dipulangkan. Dan ketika mereka pulang, saudara, kejadiannya adalah seperti kayak dalam tanda kutip jadinya nol. Mereka nggak lagi punya hutang sabat tuh. Tadinya kan mereka punya hutang sabat tuh. Kalau mereka disuruh mengistirahatkan, mensabatkan tanah itu selama 70 tahun, gimana caranya, sudah? 70 tahun tidak boleh menanam, tidak boleh menuai, sudah. Wah, punah tuh. Nggak bisa itu. Ya, sudah coba bayangkan ya. Mereka sudah lupakan sabat selama 500 tahun. Jadi tahun sabat yang mereka hutang 70 tahun. Dan sekarang, saya mau bayar Tuhan, 70 tahun saya tidak menanam, tidak menuai. Mati, sudah. Nggak bisa. Maka sudah sekarang Tuhan memberikan satu buah penyelesaian. Ada exile, ada penghukuman yang keras. Mereka dipukul lah raja-raja, mereka dipukul oleh Tuhan, mereka diangkut keluar. Tapi kita mengingat, ketika diangkut keluar, perkakas bait suci ikut pergi bersama dengan mereka. Dan pada waktu mereka diangkut keluar, mereka hidup di tanah Babel, sementara itu sudah tanahnya dibiarkan tandus. 70 tahun, sehingga ketika mereka pulang jadinya nol. Mereka tidak lagi ada hutang sabat, karena semuanya sudah digenapi, sudah. Kita bisa melihat ya di sini ya.
Tuhan Allah saudara, memang dia menjaga kekudusannya. Dia menjaga perintahnya. Kamu saya berikan perintah Sabat dan kamu gagal untuk melakukan. Kamu saya berikan perintah ini dan itu dan kamu gagal melakukan. Maka kamu dipukul dan kamu dibuang ke tanah Babel. Dan setelah dia dibuang di tanah Babel sudah dipulangkan dan kembali lagi di dalam agenda mula-mula. Kamu tetap saya pakai. Saudara, kita bisa melihat ya di dalam kehidupan kita. Kita itu bisa berbuat dosa, kita bisa berbuat salah, kita bisa mengalami penghukuman Tuhan yang paling menakutkan sekalipun, kita bisa berasa dalam keadaan yang paling hopeless sekalipun ya. Sampai scattered di Babel dan gak karu-karuan saudara. Tetapi saudara, agenda Tuhan itu on track. Dibuka dengan silsilah bahwa ini adalah identitas mereka. Dilanjutkan dengan bait suci Yerusalem, dan bait suci Yerusalem nanti ditutup juga dengan cerita bait suci Yerusalem akan dibangun kembali saudara. Dan juga dengan orang-orang yang sama, mengalami penghukuman keras tapi tetap akan dipakai oleh Tuhan. Saudara, saya sih lebih berharap ya, kita itu gak tunggu sampai jalan yang terlalu berliku-liku saudara. Namun satu hal ya, yang kita boleh menjadi terhibur adalah bahwa Tuhan kita itu gak nyerah. Tuhan kita itu tidak akan give up di dalam agendanya kepada kita. Dia punya agenda dan dia mau agenda itu dijalankan bersama-sama dengan kita. Saudara. Kita bisa menyeleweng kanan kiri, dia akan pukul, dia akan kembalikan kita. At the end of the day, saudara, kita akan mendapati bahwa diri kita akan datang di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan saya sudah lakukan ini. Israel pada waktu itu boleh loh katakan kepada Tuhan, Tuhan sudah ya, tanahnya sudah menerima Sabat. Kita juga akan datang di hadapan Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan saya sudah melakukan ini. Cuman mungkin melalui jalan yang liku-liku. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan karena Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh menyaksikan bagian-bagian kitab suci kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, kami bisa melihat tangan Tuhan yang keras di dalam kekudusannya, namun juga keras di dalam kengototannya untuk tetap memakai kami. Kami kadang-kadang merasa frustasi dengan jalan kami sendiri. Kami kadang-kadang terlalu hobi untuk berada di dalam gang buntu kami sendiri. Namun Tuhan, Engkau tidak menyerah kepada kami. Kami bersyukur di hadapan Tuhan karena Engkau ada bersama-sama dengan kami di tengah-tengah keadaan kami yang paling sulit. Dan Engkau tidak menyerah. Engkau mengembalikan kami untuk terus berada di dalam agenda-Mu. Terima kasih Bapak, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin.